baik, selamat sore buat kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar motorik. Tapi sebelum itu, saya akan perkenalkan nama saya Stefan Ivan, NIM 2101120047. Judul teori belajar motorik. Pertemuan pertama, konsep dasar belajar motorik. Yang pertama, pengertian belajar. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Yang kedua, pengertian belajar motorik. Belajar motorik merupakan suatu proses terjadinya perubahan yang bersifat relatif permanen dalam perilaku motorik sebagai akibat dari latihan dan pengalaman dan bukan akibat dari suatu perkembangan. Pertemuan kedua, teori belajar motorik. Suatu proses terjadinya perubahan yang bersifat relatif permanen dalam perilaku motorik sebagai akibat dari latihan dan pengalaman dan bukan akibat dari suatu perkembangan. Pertemuan ketiga, klasifikasi teori belajar motorik. Yang pertama, penguasaan gerak adalah kemampuan untuk mengatur atau langsung kepada pokok mekanik dalam pergerakan. Yang kedua, gerak dasar merupakan pergerakan yang muncul dari 3 faktor. Yang pertama, individu, yang kedua, tugas, yang ketiga, lingkungan. Kita masuk dalam pertemuan keempat, pengertian psikomotorik. Psikomotorik adalah domain meliputi perilaku gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik seseorang. Keterampilan akan berkembang jika sering dipraktik. Ini dapat diukur berdasarkan jarak, kecepatan, ketepatan, teknik, dan pelaksanaan. Pertemuan kelima dan keenam, gerak psikomotor tubuh manusia. Yang pertama, gerak refleks. Yang kedua, gerak dasar fundamental. Yang ketiga, kemampuan reseptual. Yang keempat, kemampuan fisik. Yang kelima, gerak keterampilan. Yang keenam, komunikasi non-diskursif. Pertemuan 7 dan 8, teori kognitif. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, pemahaman. Yang ketiga, penerapan. Yang keempat, analisis. Yang kelima, sintesis. Yang keenam, evaluasi. Demikian dari penjelasan saya. Sekian.